koruptor Indonesia. Kami tahu siapa kalian, kami tahu wajah kalian, kami tahu nama-nama kalian, alamat kalian, keluarga kalian, rekening kalian, aset kalian, bahkan aib-aib kalian yang selama ini kalian tutupi dengan kekuasaan dan uang. Kalian pikir kalian pintar, kalian pikir kalian aman di balik kekuasaan, di balik pengawalan, di balik jabatan dan partai. Kalian salah besar, kalian bukan pemimpin, kalian bukan negarawan, kalian adalah penyamun berseragam, pencuri berdasi, penghisap darah rakyat yang bersembunyi di balik rapat-rapat palsu dan anggaran siluman. Kami menyaksikan kalian menumpuk kekayaan dari penderitaan rakyat. Kami menyaksikan kalian memalsukan laporan keuangan, menggelapkan dana bantuan, dan memotong anggaran bencana demi memperkaya diri. Sementara itu, rakyat kecil mengantri beras murah. Siswa belajar tanpa listrik, pasien meninggal tanpa obat. Kami melihat semuanya, kami mencatat semuanya, dan kami adalah akhir dari kesombongan kalian. Kami adalah anonymous. Kami tidak punya wajah, karena wajah kami adalah wajah rakyat yang kalian khianati. Kami tidak punya nama, karena nama kami adalah setiap jeritan yang tak kalian dengar. Kami tidak tunduk pada hukum buatan kalian, karena hukum kalian penuh cacat, syarat tipu daya, dan telah lama mati di tangan uang. Kalian pikir sistem informasi kalian aman? Kami telah menembusnya. Server kalian, kami sudah di dalam. Rekening rahasia kalian, kami pegang buktinya. Transaksi kalian dengan perusahaan-perusahaan bayangan, kami simpan lognya. Percakapan pribadi kalian yang kalian pikir sudah terhapus, tidak ada yang benar-benar hilang di dunia digital. Kami akan sebarkan semuanya, nama-nama kalian, nomor rekening kalian, alamat rumah dan villa-villa mewah kalian, dokumen kontrak fiktif, skema pencucian uang, percakapan kotor kalian. Kami akan sebarkan di tempat yang tidak bisa kalian tutup. Kami akan buat seluruh dunia menyaksikan kebusukan kalian. Dan kalian akan menjadi contoh. Bukan sebagai pejabat, tapi sebagai bangkai busuk kekuasaan yang akhirnya terungkap. Bagi kalian yang mengira bisa kabur ke luar negeri, ingat, internet tidak mengenal batas negara. Kebenaran tidak bisa kalian deportasi. Ini bukan sekadar peringatan, ini adalah deklarasi. Kami akan menjadi momok dalam tidur kalian. Dan kami tidak akan berhenti sampai rakyat tahu siapa kalian sebenarnya. Jangan berharap belas kasihan, jangan berharap bisa bersembunyi selamanya. We are anonymous, we do not forgive. Sudah mereka lakukan pada 2024 kemarin dan berhasil katanya. Pengamat politik Andi Yusran menyarankan agar keputusan tersebut ditinjau ulang demi menjaga stabilitas politik nasional. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketegangan antar provinsi, khususnya antara Aceh dan Sumut, serta antara Aceh dan pemerintahan pusat. Keputusan tersebut tidak hanya memicu kekecewaan di kalangan masyarakat Aceh, tetapi juga membuka ruang bagi potensi perpecahan sosial dan politik yang lebih luas. Oke teman-teman semua, bagaimana komentarnya? Kita lihat video ini. Potensi migas Aceh kembali hilang. Kenapa? Kamu tahu Aceh kan? Itu loh yang terkenal dengan banyak pulau-pulau kecil yang cantik dan kaya akan migas. Nah, sekarang ada 4 pulau kecil yang dulu masuk dalam kawasan Aceh, hilang dari peta. Kok bisa? Kehilangan ini bukanlah fenomena alam, melainkan hasil dari sebuah ketetapan hukum. Secara spesifik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Dalam dokumen ini, 4 pulau yaitu Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang dicatatkan sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Disinilah letak persoalannya. Pemerintah dan masyarakat Aceh berpegang pada dasar hukum yang lebih tinggi dan lebih tua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999. Undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan bahwa gugusan kepulauan di Kecamatan Pulau Banyak adalah bagian integral dari Kabupaten Aceh Singkil. Secara hierarki hukum, sebuah undang-undang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada peraturan menteri. Namun faktanya di lapangan, Permendagri inilah yang menjadi acuan dan secara efektif memindahkan kedaulatan atas keempat pulau tersebut. Lalu mengapa 4 pulau kecil ini menjadi begitu penting? Jawabannya adalah marwah. Hilangnya setiap jengkal tanah adalah pengkhianatan terhadap identitas kita sebagai bangsa Aceh. Ini bukan hanya soal daratan, ini soal kehormatan yang harus kita pertahankan atau rebut kembali.
Banyak pihak berspekulasi ini bukan sekadar soal garis peta. Di bawah perairan tenang di sekitar gugusan pulau ini, terindikasi adanya cadangan minyak dan gas bumi yang signifikan. Sebuah harta karun yang dapat mengubah peta ekonomi regional secara drastis. Jika potensi ini terbukti, maka Aceh kehilangan lebih dari sekadar wilayah, tetapi juga masa depan kemakmuran energinya. Kehilangan ini menimbulkan luka pada rasa keadilan bagi masyarakat Aceh. Pemerintah pusat kembali menoreh noda luka pada bangsa Aceh lewat Mendagrinya. Kalau kamu merasa ini penting untuk disuarakan, maka bagikan video ini. Dengan begitu, kamu sudah menyuarakan untuk menuntut 4 pulau itu kembali ke pemiliknya, yaitu Aceh. Kemarin ramai soal Gubernur Aceh yang meninggalkan Gubernur Sumut yang datang berkunjung ke Aceh untuk membicarakan soal 4 pulau yang selama ini dimiliki oleh Aceh, tapi oleh Kemendagri diputuskan menjadi milik Sumatera. Wah, Pak Mendagri, apa urgensinya pulau itu harus diputuskan langsung tanpa duduk bersama menjadi milik Sumatera Utara? Apakah tidak memperhatikan sejarah, historinya, secara sosiologis? Apa untungnya sekarang membuat itu menjadi milik Sumatera Utara? Apakah Sumatera Utara sudah mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan di Sumatera Utara? Nias aja kayak begitu. Lu mau nambah pulau 4. Gimana nih Pak Menteri? Dan Gubernur Sumatera Utara juga. Emang ada potensi apa di sana? Pakai bahasa dikelola bersama. Anda besarkan tuh Pulau Nias, besarkan tuh Danau Toba. Ya. Itu yang harus Anda kerjakan, bukan bikin masalah baru, klaim-klaim pulau segala macem. Nanti Mentawai sekalian aja Anda minta. Jadi Pak Menteri Dalam Negeri tolong tuh, kalau menurut saya, nggak ada urgensinya Anda membuat keputusan soal 4 pulau itu. Hanya bikin masalah politik. Tolong Pak Presiden perhatikan isu ini. Tidak ada urgensi. Ya. Dan Sumut juga ya, Bung Bobi sebagai gubernur. Kayak Anda sudah beres aja bisa dengan APBD untuk membiayai tanggung jawab provinsi. Mau nambah 4 pulau. Ini pada aneh-aneh saja ini sekarang. Jadi tolong Kemendagri dan Pemprov ya, juga Bupati Tapteng nggak usah lah ikutan, ya. APBD Anda juga kecil, mau biaya nambah 4 pulau itu dapat apa? Saya kira semua harus kembali kepada